Oke, nggak apa-apa. Saya ulang lagi sedikit lebih cepat ya. Faslun tadi sebagai apa? Khobar. Karena dia nakirah, dia hanya berlaku sebagai khobar. Khobar li mubtada mahdhuf atau mubtadanya dibuang yaitu kalimat hadza. Boleh dibaca faslan sebagai maf'ulun bih, fi'ilnya dibuang yaitu akor atau ani, boleh sebagai faslin isim majrur, jarnya dibuang yaitu nadhartu ila faslin. Al mu'rabatu kismani adalah jumlah ismiyah diawali oleh isim pada kalimat al-mu'robat, tanda isimnya alif lam. Mubtada'nya ada pada kalimat al-mu'robat, dia di awal kalimat, ma'rifatnya dengan alif lam, maka sah sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah karena dia adalah jama' muannats salim. Maka dibaca al-mu'robatu. Sementara khobarnya ada pada kalimat kismani. Di sini ada satu kasus bahwasanya ada satu kaidah khobar itu harus mengikuti mubtada'nya, baik mudzakkar muannasnya, baik jumlah ifrad asnya dan jamak. Sementara dalam redaksi ini al-mu'robat menggunakan menggunakan jamak muannats salim, sementara kismaninya menggunakan isim tasniyah. Bagaimana? Berarti tidak cocok dong dengan tidak sinkron dengan kaidah. Maka jawabannya ada pada penjelasannya di sini bahwasanya kalimat kismani itu berdiri atas dasar mudhofnya dibuang. Jadi kismani ini pada eh, sebenarnya kismani ini adalah mudhof ilaih dari kalimat zawat. Zawatu adalah jama' muannats salim. Jika khobarnya adalah zawatu, maka sinkron dengan al-mu'rabatu. Namun di sini berlaku menghapus zawatu sehingga kisma ini yang semula sebagai mudhof ilaih dia tergeser menjadi mudhof. Akhirnya rofa kismani. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila wa idza kana al-khabaru dalan ala taksim atau tanwi, ketika khobarnya itu merupakan redaksi yang perlu dirincikan, perlu dijelaskan, maka boleh khobarnya tidak sesuai dengan mubtada. Itu tadi ya. Sementara kismun yu'rabu wa kismun ini sebagai badal karena dia bagian dari kismani. Kismani rofa, maka badalnya juga rofa. Kismun yu'rabu ini sebagai na' jumlah. Karena kaidahnya apabila ada jumlah baik fi'li atau ismiyah terletak setelah nakiroh, maka i'rabnya adalah jumlah. Maka kismun bagian yang yu'rabu di i'rab bil harokat dengan harokat, wa kismun dan bagian yu'rabu yang di i'rab bil huruf dengan huruf. Ya. Saya ulang lagi, al-mu'rabatu adapun ini al-mu'rabat isim-isim yang mu'rab itu kismani itu terbagi menjadi dua bagian. Kismun adapun yang pertama kismun bagian yang yu'rabu di i'rab apa kism bil harokati dengan harokat. Wa kismun adapun bagian kedua yu'rabu itu yang di i'rab apa kism bil huruf dengan huruf. Oke, nanti setelah ini karena ini teman-teman ya, tadi aktivitasnya seharian. Oh, masih panjang berarti. Al-murabatu bil harokati. Ini sedikit istirahat ya. Sekarang kita masuk ke al-murabatu bil harokati. Langsung faladi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in al-ismu al-mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u al-mu'annatsi asalimu wal fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Sekarang apa saja kalimat-kalimat isim yang i'rabnya menggunakan harokat? Yang pertama adalah al-ismu al-mufrad. Maka di sini harus kita analisa falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa ini adalah jumlah apa? Ternyata adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh isim-isim apa? Isim domir alladzi. Maka isim mausul itu pasti membawa namanya silah. Silah adalah kalimat yang terletak setelahnya sebagai pendamping, sebagai penjelas. Falladzi adapun sesuatu yang di i'rab bil harakat dengan harokat itu arba'atu anwa'in. Arba'atu anwa' sebagai khobarnya. Ya, jadi di sini faladi juga bisa menjadi subjek atau mubtada. Faladi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa. Adapun orang yang apa? Faladi adapun yang di i'rab bil harakat dengan harakat itu arba'atu anwa itu ada empat. Maka perinciannya nanti badal. Karena arba'atu di sini khobar juga
rofa dengan dhammah. Maka al ismu al mufradu adalah badal, wa jam'u taksiri adalah jamak taksir, apa dengan adalah badal, wa ini adalah atof ya. Wa jam'u al muannatsi as-salimu ini juga atof. Wal fi'lu al mudhari'u dan fi'il mudhari' yang alladzi lam yattasil yang tidak bersambung bi akhirihi di akhirnya syai'un apapun. Ini ya. Sementara yang kedua wa kulluha turfa, wanya titik. Kulluha adalah mubtada. Mubtadanya di awal kalimat setelah wa. Ma'rifatnya dengan apa? Mudhof mudhof ilaih. Kulunya adalah hanya adalah mudhof ilaih. Wa kullu hadapun semuanya itu turfa dirofakkan bidomah dengan domah. Wa tunsabu bil fathah dan dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasroh dan dijerkan dengan kasroh. Wa tujzamu bisukun dan dijazmkan sukun. Wa kharaja dzalikan salah satu asya. Dan yang tidak termasuk dari kalimat-kalimat di atas adalah kalimat berikut ini. Jam'u al muannatsi as-salimu. As-salimu di sini adalah naat bagi jamak, bukan naat bagi muannas ya. Jamu al muannatsi as-salimu. Dia naat as-salimu adalah naat bagi jamak bukan pada kalimat apa? Muannas ya. Ini mudhof mudhof ilaih diikuti dengan sifat. Wal ismu alladzi la yansarif yukhfadu bil 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 fathah. Wal ismu alladzi adapun dan isim alladzi yang la yansarif yang tidak berubah ilatnya. Ya, afan alladzi lam yansharif adalah kalimat yang tidak menerima tanwin, ghairu munsharif ya. Wal ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak menerima tanwin, yuhfadu itu dicairkan bil fathah dengan fathah. Wal fi'lu al mudhari al mu'talu al akhiri dan fil mudhari al mu'tal yang mu'tal al akhiri yujzamu itu dijazmkan bi hadfi akhiri. Baik teman-teman, di sini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Ustadz ini kak wal fi'lu al mudhari al mu'talu al akhiri bukan al mu'talu al akhiru. Ini ada satu pembahasan tersendiri yang tidak bisa kaji sekarang karena ini nanti sifatnya dengan eh, isim sifat musyabbahah ya. Wal fi'lu al mudhari al mu'talu al akhiru harusnya kan gitu kalau naat ya, tetapi sini al mu'talu al akhiri. Ini al mu'tal di sini dia dikiaskan dengan sifat musyabbahah, tetapi tidak perlu saya bahas sekarang nanti takutnya bingung ya. Wal fi'lu al mudhari al mu'talu al akhiri yujzamu bi hadfi akhir dan fi'il mudhari yang mu'tal akhir dia dijazmkan dengan menghapus akhir kalimatnya. Baik. Selanjutnya, sekarang al-murabatu bil huruf. Apa saja kalimat-kalimat isim murab yang tanda i'rabnya menggunakan huruf? Maka redaksinya walladzi yu'rabu adapun sesuatu perkara yang yu'rabu di i'rab bil huruf dengan huruf itu arba'atu anwa'in itu ada 4 macam. Wanya adalah walladzi yu'rabu di sini adalah jumlah ismiyah. Mubtadanya ada pada kalimat alladzi. Di awal kalimat apa di awal paragraf setelah huruf isti'naf Ustaz, maka di sini ada wanya. Ma'rifat apa nakirah ma'rifat dengan apa? Isim mausul kan? Ma'rifat. Ya, yu'rabu ini failnya adalah dhamir mustatir kepada waladhi. Waladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa ada 4 macam. Atasnya itu jamu al mudzakkari as-salimu wal asmaul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'ali alina. Ya. Selanjutnya, i'rab isim tasniyah atau jamu dzakar salim. Dan jamu dzakar salim maksudnya ya. Fa'amma atasnya atau adapun tasniyah, fa'amma itu fa'nya fa'lu fasihah, amanya adalah harfu tafsil. Fa'amma fa'ana fa'amma adapun tasniyah.
maka itu faturfa maka itu dirofakkan bil alif dengan alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i. Nasab dan cernya menggunakan ya. Tetapi kalau kami menggunakan lagu isim tasniyah rofa dengan alif, isim tasniyah nasab dengan iya, isim tasniyah jar dengan iya, isim tasniyah alif iya iya gitu ya. Wa amma jam'u wa awalnya titik amma adalah harfu tafsil, harfu al-mudzakkari as-salimu, yang salim kan jamaknya bukan mudzakarnya. Wa amma jam'u al-mudzakkari as-salimu maka dia sebagai mubtada dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Fayurfa maka dirofaakan bil wawi dengan waw wa yunsabu wa yukhfadu bil ya. Dinasobkan dan dijarkan menggunakan ya. Baik. Oke, ini lanjutannya. Oh, bukan ini satu bab baru ya. I'rabul asma al khamsa wal af'alul khamsa wal asma adapun isim-isim yang lima faturfa maka dirofakkan dengan waw tunsabu bil alifi wa tufadu bil ya. Amal aliful al khamsatu faturfa bin nun wa tunsabu wa tajzimu bisa bi bihatfiha. Jadi teman-teman ya, kita absen satu-satu al asma itu jumlah ismi atau tidak jumlah ismi Ustaz. Kenapa di awal kalimat dia ma'rifat menggunakan alif lam. Faturfa sebagai khobar sampai seterusnya. Iya. Yang lainnya, oke, af'al juga kita bagas saja ya. Sementara ini udah paham ya ini ya. Ya, selanjutnya babul af'al. Cepat kita ini. Besok praktek ya teman-teman ya. Seperti itu tadi. Nanti saya bimbing. Babul af'ali adapun ini itu bab yang menerangkan fi'il-fi'il. Babul af'al bisa dibaca 5 kali. Babul af'al sebagai khobar li mubtada mahdhuf takdirnya hada, atau babul af'ali sebagai mubtada takdirnya hada makanuhu, babul af'ali hada makanuhu, atau dia sebagai badal hadal babul af'ali badal rafa, atau dia sebagai uh, maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf takdirnya apa tadi? Babal af'ali ya. A'ni atau akro babal af'ali, atau boleh majrur huruf jarnya mahdhuf tu ila babil af'ali. Baik, nanti setelah ini kita cukupkan teman-teman ya, nggak usah panjang-panjang. Insya Allah kita bantu, akan kita praktekkan besok ya. Nanti kita bimbing. Al-afalu salah satu ini jumlah ismi yang sederhana. Al-afal salah satu adalah jumlah ismiyah. Mubtadanya pada kalimat al-afal. Dia terletak di awal kalimat dan dia juga ma'rifat dengan alif lam. Salah satu adalah khobarnya. Madin wa mud al-afalu salah satu. Adapun fil-fil itu ada 3. Madin wa mudorun wa amrun. Fil madi, fil mudore, fil amr. Kenapa madin bukan madun? Ada huruf ya yang dibuang. Ya. Nahwu doroba wa idribu wa drib fal madhi, adapun yang pertama maftuhul akhir abadan. Yang pertama itu fa-nya adalah faul fasihah al madhi sebagai mubtada, maftul akhir abadan. Maksudnya fi'il madhi itu mabninya fathah, wal amru majzum abadan. Fi'il amr itu jazmnya menggunakan sukun. Wal mudhari, adapun fi'il mudhari wa-nya titik itu maka nafi awali ihda az-zawad al arba allati yajma'uha kalau kana itu. Wal mudhari maka nafi awali adapun fil mudhari wa-nya titik al mudhari, adapun fil mudhari itu makana sesuatu yang sebelumnya fi awalihi ihda an zawaid sudah dibekali dengan 4 hal al arba allati yajma'uha qauluka ana itu. Untuk mendeteksi fil mudhari itu lihat domirnya ya. Ana albas, anta talbas, huwa yalbas, apa lagi? Ana, anta, hum, ya. Apa?
Maksudnya ana itu a, huruf mudharaah ya. A itu ana, nun itu nahnu, ya itu huwa, ta itu anta atau an, a anta atau ana itu ya. Itu bisa harokat untuk mudzakkar atau muannas. Wa huwa marfu abadan, wanya titik huwa sebagai mubtada, marfu sebagai khobar. Adapun ana itu marfu abadan. Hatta itu khula alaihi nasib au jazim. Sampai akhirnya ada kawan-kawan yang eh, merubah i'rab fi'il ini, khususnya fi'il mudhari, menjadi kalimat mansub dengan adawat nasab atau kalimat sukun dengan eh, sukun dengan apa? Jazim dengan sukun, nasib dengan fathah ya. Hatta yadkhul alaihi nasib atau jazim sampai akhirnya masuk adawat nasib atau jazim. Kalau ketika sudah dimasuki nasib dan jazim, maka sudah tidak berlaku lagi eh apa nafan? Dekat untuk ini ya. Hatta yadkhul alaihi nasib atau jazim ya, sampai akhirnya wa huwa marfu abadan, maka rofaknya fil mudhari itu akan sirna ketika masuk masuk adawat nasab atau adawat jazm. Oke ya. Saya ulang lagi fal madhi maftuhul akhir abadan. Mubtada'nya itu apa namanya? Ma'rifat menggunakan alif lam. Sementara ini khobarnya adalah idhofahnya juga dengan afan, khobarnya adalah susunan mudhof ilaih. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Adapun fil madhi itu selalu difatahkan akhir kalimatnya. Wal amru majzumun itu jumlah ismiyah juga. Wanya titik al amru sebagai mubtada, majzum sebagai khobar. Abadan adalah zarfu zaman. Wal mudhari adapun fil mudhari itu masih sesuatu yang kana sebelumnya fi awalihi, di awalnya ada ihda azawat, ada salah satu dari keempat al arba yang empat. Alati ajma'uha kauluka ana itu yang diterjemahkan itu ana itu a itu untuk anana, untuk nahnu, ya untuk huwa, ta untuk anta. Wa huwa marfu abadan fil mudhari itu marfu abadan selama tidak selama tidak dimasuki adawat nasab dan adawat jazm. Baik teman-teman ya, kami cukupkan dulu ya teman-teman ya. Besok insya Allah kita lanjut kembali dengan kajian yang lebih dalam yaitu tentang nawasif fi'il mudhari ya. Nawasif fi'il mudhari. Baik, kami ucapkan terima kasih dan syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Aduh, Ustaz, Andri.